Perkenalkan, nama saya Diva Pelangi Faseva, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang 3 subbab mengenai mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yang pertama yaitu asas-asas hukum. Yang pertama, asas legalitas. Artinya, seseorang hanya akan bisa dihukum apabila sudah ada aturan hukum yang tertulis yang dilanggar. Kedua, asas keadilan, yang berarti hukum harus adil dan tidak boleh berat sebelah. Artinya, setiap orang harus diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Contohnya, yaitu apabila ada seorang pencuri kecil dan pencuri besar, maka mereka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya, bukan berdasarkan status sosialnya. Ketiga, asas kepastian hukum, yang artinya hukum harus jelas dan tidak boleh berubah-ubah agar setiap orang tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Keempat, asas equality before the law, artinya semua orang sama di mata hukum. Kelima, asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang yang dituduh belum tentu bersalah sampai adanya putusan hakim yang tetap. Contohnya, polisi tidak boleh memperlakukan tersangka seperti penjahat sebelum tersangka terbukti bersalah. Keenam, asas itikat baik, yaitu semua orang yang terlibat dalam proses hukum harus jujur dan tidak menipu. Ketujuh, asas objektivitas, artinya yaitu penegak hukum harus netral dan tidak memihak ke salah satu pihak. Contohnya seperti hakim yang harus memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum, bukan karena adanya tekanan dari pihak tertentu. Kedelapan, asas akuntabilitas, yaitu setiap tindakan hukum harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Kesembilan, asas efisiensi, artinya proses hukum harus berlaku cepat dan tidak buang-buang waktu atau biaya, artinya yaitu sidang tidak boleh molor terus-menerus sampai bertahun-tahun tanpa adanya hasil. Kesepuluh, asas efektivitas, artinya hukum harus benar-benar ditegakkan, tidak hanya ada di atas kertas saja. Kesebelas, asas publisitas, yaitu persidangan umumnya dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali untuk kasus yang bersifat rahasia. Kedelapan, asas non-retroaktif, yaitu hukum baru tidak berlaku untuk peristiwa yang terjadi sebelum hukum itu dibuat. Contohnya yaitu apabila terjadi peristiwa pada tahun 2020, maka memakai hukum pada tahun 2020, bukan yang baru dibuat pada tahun 2024. Ke-13, asas lex specialis derogat legi generali, yaitu aturan yang khusus mengesampingkan aturan umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Contohnya, apabila ada aturan umum tentang pajak dan aturan khusus tentang pajak UMKM, maka aturan UMKM yang dipakai untuk UMKM. Ke-14, asas lex superior derogat legi inferior, hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Ke-15, asas daya ikat hukum, artinya semua orang wajib patuh pada hukum yang berlaku di tempat itu. Contohnya, apabila ada warga negara asing di Indonesia, maka mereka harus tetap taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bab yang kedua yaitu 3 aliran hukum. Yang pertama yaitu aliran hukum alam atau natural law. Hukum alam percaya bahwa hukum itu lahir dari akal sehat, hati nurani, dan nilai moral, serta bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang dimanapun, kapanpun orang itu berada. Yang kedua, aliran hukum positif atau positisme hukum, yaitu hukum yang berlaku secara resmi dalam suatu negara dan dibuat oleh lembaga berwenang seperti DPR, Presiden, atau badan legislatif lainnya. Hukum ini bersifat tertulis, mengikat, dan harus ditaati oleh semua warga negara. Dan yang ketiga, aliran realisme, yang artinya hukum adalah apa yang benar-benar terjadi dalam praktiknya, bukan sekedar hanya pada teori atau aturan tertulis saja. Subbab yang ketiga atau yang terakhir yaitu kaidah-kaidah hukum,
Yang pertama, kaidah sosial, yaitu aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan hubungan antar individu agar terciptanya kehidupan sosial yang tertib, serasi, dan harmonis. Kaidah sosial tidak selalu tertulis tetapi tetap ditaati oleh masyarakat karena dianggap penting oleh masyarakat, dan jika dilanggar biasanya akan mendapat sanksi sosial seperti teguran, dikucilkan, atau dipermalukan tergantung dengan jenis kaidahnya. Yang kedua yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum adalah aturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga resmi negara yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk mengatur ketertiban, keadilan, dan perlindungan dalam masyarakat. Apabila dilanggar akan dikenakan sanksi hukum secara nyata seperti denda, kurungan, bahkan penjara. Yang ketiga, kaidah susila atau bisa disebut juga dengan kaidah moral, yaitu aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia dan berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan secara pribadi. Kaidah ini tidak ditetapkan oleh negara atau agama, tapi berasal dari kesadaran batin manusia sendiri. Dan yang keempat yaitu kaidah kesopanan, yaitu aturan hukum yang tumbuh dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat yang mengatur tata krama, sopan santun, serta perilaku yang pantas dalam pergaulan sehari-hari. Kaidah ini bersifat tidak tertulis tetapi ditaati karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap orang lain dan lingkungan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata atau kurangnya pengertian dari penjelasan yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.